My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly. Saya dibesarkan di keluarga non-Kristen. Saya mengenal kekristenan pertama kali itu melalui sekolah ya. Jadi saya masuk di SMP Kristen dan kira-kira di akhir SMP itu kelas 3 akhir saya mengikuti sebuah retreat remaja atau youth camp. Di situ saya dijelaskan ya pada saat itu sebenarnya saya sedang kalau boleh dibilang mencari jati diri, nggak mengerti sebenarnya arti hidup saya itu seperti apa, dan saya bergumul dalam masa-masa kehidupan saya. Tapi dalam retreat itu saya dibukakan dan saya mengerti dari Injil bahwa ada sosok pribadi yang sungguh mengasihi saya, seseorang yang rela mati buat saya, seseorang yang begitu mengasihi saya dan memberikan arti hidup yang baru buat saya. Saat itu saya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, saya menjadi percaya kepada Kristus. And life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might. Kata Injil itu sendiri dari bahasa Yunani Evangelion. Di dalam Perjanjian Baru itu muncul. Artinya good news. Bukan hanya good advice, nasihat, tapi good news, kabar baik. Seperti tercatat di dalam Yesaya 52 ayat 7, di sana dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit seorang pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, kabar baik di situ itu adalah good news, adalah Injil, Injil Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan, good news, kabar baik itu berbeda dengan good advice. Good advice, nasihat saja. Nah, inilah perbedaan antara Injil dan agama-agama. Sebenarnya pengajaran agama-agama itu good advice, tetapi Injil itu good news. Bedanya good advice itu adalah do, lakukan. Sedangkan Injil mengajarkan dan, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini suatu perbedaan yang sangat kontras antara good news dan good advice. Tapi dalam perjalanan iman saya mengenal ke Kristus atau mengikuti Kristus itu bukan suatu hal yang instan ya. Jadi setelah saya mengikut Kristus saat itu, dalam perjalanannya saya merasa iman saya itu bukan hanya mengandalkan Kristus lagi sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi saya mengandalkan Kristus plus perbuatan baik saya. Jadi saya mengandalkan pelayanan saya mengandalkan hal-hal yang dapat saya lakukan buat Tuhan. Sampai suatu saat saya mengikuti training penginjilan pribadi, itu kira-kira di usia waktu itu saya di perkuliahan. Saya mengikuti training tersebut dan saya dibukakan lebih dalam lagi tentang arti Injil yang sesungguhnya. Arti Injil yang sesungguhnya dan pentingnya beriman kepada Kristus saja, bukan Kristus plus perbuatan baik. Ayat firman Tuhan yang saya ingat yang sungguh menegur saya itu dari Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan jadi itu bukan hasil perbuatan baik kita. Itu semata-mata hanya anugerah Tuhan. Melalui hal itu saya melihat iman saya terus bertumbuh, bahkan sampai sekarang pun masih dalam pertumbuhannya. Saya merasa pentingnya mengerti Injil Kristus yang benar, karena defaultnya manusia itu selalu apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, do. Tapi harusnya according to the gospel itu salvation has been done for us. Jadi itu sudah selesai dan sudah diberikan di dalam Kristus.
Seperti yang Martin Luther pernah katakan ya. Dia pernah mengatakan bahwa the default mode of human heart is moralism, is moralistic. Kehidupan yang legalistik. Itu the default mode of human heart. Artinya kecenderungan hati manusia itu memang balik-balik kepada tekanan pada apa yang kita lakukan. Yang penting itu apa yang kita lakukan. Itu memang sejak manusia jatuh dalam dosa itu begitu. Misalnya ya, kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka sadar mereka sudah berbuat dosa, maka kemudian mereka melakukan. Nah ini lagi kan, untuk mengatasi dosanya. Apa yang dilakukan? Yaitu menyemat daun pohon ara, lalu membuat satu pakaian untuk menutupi akan bagaimana mereka telanjang dan itu malu. Jadi prinsipnya melakukan sesuatu untuk mengatasi dosanya. Ini kecenderungan manusia yang berdosa. The default mode of human heart. Itu kembali kepada religion moralistik atau legalistik seperti ini. Nah, padahal Allah sendiri sudah kemudian memberitahu, itu Kejadian 3 ayat 7 mencatat mereka melakukan sesuatu untuk mengatasi dosanya. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, kalau kita baca di sana, maka kita akan mendapati bahwa Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Jadi, pakaian dari pohon ara, daun pohon ara, itu digantinya dengan kulit binatang. Bukan kulit itu artinya lebih mahal, lebih bagus, karena daun itu gampang untuk jatuh. Tetapi di situ sebenarnya mau menunjukkan suatu kebenaran penting, yaitu kalau kulit binatang dipakai pakaian, itu berarti ada binatang yang dibunuh. Nah, itu menunjukkan satu korban. Korban. Makanya di Perjanjian Lama kita melihat korban. Korban untuk seorang bisa diterima Allah. Dan korban sejati, puncaknya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita rayakan di dalam kembali Jumat Agung ini kematiannya. Dan korban itu ternyata bangkit kembali, kita rayakan di hari Paskah. Nah, kebenaran ini harus kita ingatkan terus-menerus, karena kalau tidak, itu kecenderungan hati kita, itu selalu memang balik-balik kepada tekanannya moralistik, legalistik. Ada dua jalan memang. Ada jalan yang luas, banyak orang jalan ke sana, tidak repot. Tapi hanya ada satu jalan sempit yang menuju pintu yang sempit untuk masuk kepada kekekalan. Nah, memang kelihatannya seperti unfair, tapi itulah yang dinyatakan. Seperti Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang yang mengatakan enggak fair. Masa cuma melalui Yesus? Masa tidak ada jalan lain? Saya coba gambarkan seperti terjadi kebakaran di suatu gedung bioskop. Waktu itu kita sama-sama sedang nonton. Terus ada orang yang pakai pakaiannya, ketahuan bahwa dia adalah petugasnya. Lalu dia katakan, meskipun banyak pintu buat jalan keluar, tapi hanya melalui pintu ini kamu akan selamat dari kebakaran ini. Nah, sekarang tinggal kita percaya orang ini atau tidak. Kalau kita baca di Yesaya 35 ayat ke-8, hal itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada jalan yang hanya satu, jalan raya yang akan sampai ke sana. Tinggal yang mana yang kita mau pilih, kita percaya atau tidak percaya. Jadi Injil itu kalau didefinisikan, kita bisa katakan seperti berikut, yaitu kabar baik yang luar biasa, di mana Allah menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa melalui Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Keselamatan ini sebenarnya bukan hanya mencakup manusia yang telah jatuh dalam dosa yang ditebusnya, tetapi juga seluruh alam ciptaannya. Itu pun nanti akan ditebus di dalam Kristus Yesus. Itulah Injil. Ada dua murid Yesus. Murid berarti kan hidup lama sama Tuhan Yesus. Dia berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus datang. Mereka tidak bisa kenali bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, ada bersama dia. Kenapa? Alkitab mengatakan di Lukas 24 ayat 16 bahwa mata mereka terhalang. Jadi mata itu bisa mata betul-betul mereka nggak kenali, bisa juga pikiran mereka terhalang oleh cara pikir mereka. Mereka tercekam oleh jalan pikiran mereka sendiri. Tapi yang sedih adalah memang kalau mereka sudah tahu informasi, mereka sudah melihat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang memberitakan, Yohanes 10 ayat 26.
Itu Tuhan Yesus katakan, mereka dengar tapi mereka tidak juga mengerti karena mereka bukan dombanya. Karena yang mampu mengangkat apa yang menghalangi itu seperti dua orang di Emmaus itu hanya kasih karunia Tuhan. Demikian juga bagaimana kita bisa jadi umat Tuhan bukan karena kita baik. Dikatakan waktu kita masih berdosa kita sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang dan untuk mengampuni kita. Bukan tunggu kita menjadi baik, tapi karena kasih karunia, kita dijadikan umatnya, kita dijadikan dombanya, dan kita akan bisa mengerti. Orang yang mengerti arti kematian dan kebangkitan Kristus, orang yang memiliki iman yang benar pada Tuhan Yesus itu akan diubahkan hidupnya. Saya tahu dari mana, karena dari Alkitab kita pun mengetahui para rasul itu hidup mereka diperbaharui setelah mereka melihat Kristus yang mati, setelah mereka menyaksikan dan menjadi saksi hidup Kristus yang bangkit. Harusnya itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan ini, mempengaruhi tujuan hidup kita, mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Dan Injil yang kita mengerti seperti ini, good news ini bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya supaya bisa diselamatkan. Tetapi ini juga bagi orang yang sudah percaya supaya bisa bertumbuh benar di dalam imannya. Makanya seorang tokoh namanya Timothy Keller, dia pernah berkata bahwa the gospel is not only Christianity, ABC Christianity. Tapi the gospel itu ABC Christianity until XYZ. Jadi artinya mencakup seluruh kehidupan orang yang percaya ini. Nah, gereja-gereja seringkali salah mengerti terhadap Injil. Itu dipikir ini hanya berita untuk orang yang belum percaya. Kalau sudah percaya, ya membutuhkan yang lain. Mungkin pemuritan, mungkin pembinaan karakter, dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Injil ini itu sama untuk orang yang belum percaya supaya bisa diselamatkan. Tetapi juga bagi orang yang sudah diselamatkan supaya bisa bertumbuh dengan sehat imannya. Karena Injil ini bersangkut paut dengan bagaimana kita melakukan kebenaran dengan motivasi yang benar. Bagaimana kita melakukan kebenaran dengan metode yang benar, yaitu mengatasi akan konflik, mengatasi akan persoalan kesulitan hidup ini, mengatasi hal-hal di mana kita harus mengambil keputusan. Itu semua Injil harus menjadi dasarnya. Dan Injil itu juga berhubungan dengan tujuan atau misi hidup orang yang sudah ditebus. Jadi sebetulnya berhubungan dengan orang percaya, Injil itu akan membantu kita di dalam 3M, yaitu motivasi hidup yang benar, tapi juga kita itu perlu untuk metode bagaimana menghadapi akan tantangan hidup ini, tapi juga berhubungan dengan mission, yaitu tujuan hidup ini. Semua harus didasari oleh Injil. Itu pengertian Injil yang benar. Arti kematian dan kebangkitan Kristus efeknya apa dalam kehidupan keluarga saya, khususnya dalam mendidik anak-anak. Dulu saya berpikir bahwa ya, anak-anak yang Tuhan berikan itu anugerah Tuhan dan itu milik saya. Tapi ternyata enggak. Itu sebenarnya milik Tuhan. Anak-anak itu milik Tuhan. Hanya dititipkan kepada kita. Jadi kita sebagai perawatnya, kita sebagai pengasuhnya, kita harus mendidik. Cara-cara mendidiknya bukan pakai cara kita. Kita harus mendidiknya pakai cara Tuhan. Dulu saya berpikir cara yang saya pakai itu ya, yang penting kalau anak-anak itu behaviornya udah baik, kelakuannya kelihatan udah baik, berarti saya udah berhasil. Saya berhasil mendidik mereka sampai mereka memiliki kelakuan yang baik. Tapi ternyata enggak. Dalam Injil itu fokus kita bukan behaviornya, bukan yang kelihatan di luarnya, tapi fokus kita harus hatinya. Jadi fokus pendidikan anak bukan membentuk behaviornya supaya kelihatan baik, bukan. Siapa yang dapat mengubah hati? Kita mungkin bisa mengubah behavior, tapi yang bisa mengubah hati hanya Tuhan Yesus. Yang bisa mengubah hati hanya Tuhan Yesus dalam anugerahnya bisa bekerja dalam hati anak-anak. Dan hal lain lagi, dalam mendidik anak saya juga disadarkan bahwa kita sebagai orang tua pun, kita ini sebenarnya juga boleh dibilang anak-anak.
Kita masih anak-anaknya Tuhan. Kita sendiri masih dalam proses. Kita sendiri masih nggak sempurna. Jadi orang yang nggak sempurna, orang tua yang nggak sempurna, mau mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan, itu pekerjaan yang luar biasa beratnya. Kita harus mendasarkan hanya kepada anugerah Tuhan. Kita harus terus kembali diingatin setiap hari kita hidup hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak kita, dan kita mendidiknya itu pakai cara Tuhan, untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita juga dapat memiliki iman yang benar di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Yesus sungguh telah mati dan bangkit, yang memberi kasih karunia kepada kita. Dan yang masih kita alami adalah bagaimana Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit itu mengubah hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua. Greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone.